Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tryout ujian sekolah fisika. Nomor 21, dua muatan listrik yang terpisah sejauh R dan mengalami gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak pisah dijadikan 1/3 kali semula, maka besarnya gaya tarik-menarik menjadi. Jadi di sini dua muatan listrik terpisah sejauh R, jadi yang diketahuinya adalah jaraknya. Jadi R1 ini sama dengan R, kemudian gaya tarik-menarik yaitu F, berarti F1 ini sama dengan F. Kemudian jaraknya diubah menjadi 1/3 kali semula, berarti R2 sama dengan 1/3 kali semula, berarti 1/3 R. Jadi ini R2-nya. Kemudian besarnya gaya tarik-menarik, berarti F2-nya adalah berapa? Jadi di sini adalah mengenai gaya muatan listrik, yaitu di sini hubungannya dengan hukum Coulomb. Jadi sesuai dengan hukum Coulomb, rumus gaya muatan listrik yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi ini rumus gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak dari muatan listrik. Jadi F ini adalah berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi F ini sebanding dengan 1/R kuadrat. Jadi artinya F ini berbanding terbalik dengan R kuadratnya. Jadi untuk mencari F2 ini kita menggunakan perbandingan yaitu F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi di sini perbandingannya adalah terbalik. Jadi di sini F1 per F2, di sini R2 per R1. Di sini F1-nya adalah F, kemudian F2-nya adalah kita cari, di sini sama dengan R2-nya adalah ini 1/3 R, ini sama-sama kuadrat, jadi bisa di dalam kurung, jadi R2-nya adalah 1/3 R, kemudian R1-nya adalah R, di sini dikuadratkan, berarti R-nya ini bisa dicoret. Jadi hasilnya di sini F per F2 sama dengan 1/3 kuadrat adalah 1/9. Jadi ini hasilnya, kemudian ini dikali silang. Jadi hasil perkalian silang ini adalah 9 dikali F adalah 9F sama dengan F2 dikali 1 adalah F2. Jadi F2-nya yaitu sama dengan 9F. Jadi ini hasilnya. Jawabannya adalah yang D. Nomor 22, dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan plus 9 mikrokolom dan Q2 sama dengan plus 25 mikrokolom terpisah sejauh 1 meter. Jadi ini gambarnya. Agar kuat medan pada titik A sama dengan 0, maka titik A diletakkan pada jarak. Jadi yang ditanyakan adalah jarak titik A-nya. Jadi di sini yang diketahuinya adalah Q1-nya sama dengan 9 mikrokolom. Jadi ini 9 mikrokolom, ini sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q2-nya sama dengan, di sini Q1-nya adalah positif dan Q2-nya juga positif. Jadi di sini positif 25 mikrokolom. Jadi sama dengan positif 25 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi ini positif juga. Jadi kemudian jaraknya, jadi R-nya ini adalah 1 meter. Misalkan yang ditanyakan adalah jarak dari Q1 ke A ini adalah X, berarti jarak dari Q2 ke A adalah 1 dikurangi dengan X. Berarti ini yang ditanyakan adalah X-nya sama dengan berapa. Jadi di sini adalah medan listriknya. Di sini muatannya positif semua, jadi di sini positif, di sini adalah positif. Maka di sini kita identifikasi medan listriknya. Jadi medan listrik akibat Q1 ini adalah menjauhi karena muatannya positif, jadi menjauhi muatan positif. Jadi ini adalah medan listrik pertamanya, jadi medan listrik akibat Q1. Kemudian di sini akibat muatan Q2 ini, medan listriknya adalah arahnya ke sini, jadi menjauhi muatan positif. Jadi arah medan listrik ini adalah menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Jadi ini arah medan listriknya. Agar medan listrik di titik A ini 0, maka medan listrik pertama ini harus sama dengan medan listrik kedua. Jadi E1 ini harus sama dengan E2. Ini supaya medan listriknya 0. Rumus dari medan listrik adalah
K dikali Q 1 per R1 kuadrat, ini E1-nya, sama dengan K dikali Q2 per R2 kuadrat. Jadi ini rumus medan listriknya. Di sini adalah K-nya sama, jadi K-nya bisa dicoret. Jadi di sini Q1-nya, yaitu ini, 9 kali 10 pangkat min 6, jadi 9 kali 10 pangkat min 6 per R1-nya. Jadi jarak Q1 dari A ini R1, jadi R1-nya ini adalah X. Jadi di sini X kuadrat sama dengan Q2-nya adalah 25 kali 10 pangkat min 6 per R2-nya adalah jarak titik A ke Q2, yaitu 1 min X. Jadi di sini 1 min X kuadrat. Kemudian kita pindahkan di sini, ini kuadrat dan ini kuadrat, kita kelompokkan yang kuadratnya. Jadi di sini kita tukar 25 kali 10 pangkat min 6 dan X kuadratnya. Jadi di sini 9 kali 10 pangkat min 6 per ini 25 kali 10 pangkat min 6 sama dengan di sini X per 1 min X. Karena sama-sama kuadrat, ini bisa dikelompokkan menjadi kuadrat seperti ini. Jadi ini 10 pangkat min 6-nya ini bisa dicoret. Jadi tinggal 9 per 25. Jadi kemudian kembalikan dari kuadrat ini adalah akar. Berarti di sini diakarkan. Jadi di sini kebalikan dari kuadrat adalah akar. Jadi di sini diakarkan 9 per 25 sama dengan, maka kuadratnya hilang jadi X per 1 min X. Akar dari 9 per 25 ini adalah 3 per 5 sama dengan X per 1 min X. Ini dikali silang. Jadi 3 dikali 1 adalah 3, kemudian dikali X ini adalah 3X, jadi min 3X sama dengan 5 dikali X adalah 5X. Jadi di sini 3 sama dengan 5X, ini min 3 dipindahkan ke sini jadi plus 3X. Jadi di sini 3 sama dengan 5X tambah 3X adalah 8X. Maka nilai X-nya yaitu sama dengan 3 dibagi dengan 8. 3 dibagi 8 adalah 0,375 meter. Jadi ini jaraknya dari titik Q1. Jadi ini jarak X-nya yaitu 0,375 meter. Jarak X ini adalah titik A ke Q1. Jadi titik A dari Q1 ini adalah 0,375. Kemudian dari Q2 ini jadi 1 min X. Jadi ini R2-nya yaitu sama dengan 1 min X sama dengan 1 dikurangi 0,375. Hasilnya adalah 0,625 meter. Jadi jaraknya dari Q1 ini adalah 0,375 dan dari Q2 ini adalah 0,625. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, 0,375 meter dari Q1. Nomor 23, watt arus yang ditunjukkan amperemeter mendekati titik-titik miliampere. Jadi di sini adalah gambar hasil pengukuran dari amperemeter. Jadi amperemeter ini ada batas ukur. Jadi di sini batas ukur. Batas ukurnya adalah ini 50 miliampere. Jadi di sini sama dengan 50 miliampere. Kemudian ada batas skala. Ini batas skalanya, yaitu sama dengan ini, batas skalanya yaitu di sini adalah 7. Kemudian ada skala yang ditunjukkan, jadi skala yang ditunjuk. Skala yang ditunjuk ini sama dengan, yaitu yang ini, jadi antara 3 dan 4, kita ambil di sini adalah 3,5. Ini skala yang ditunjuk oleh jarum amperemeter ini, jadi 3,5. Maka hasil pengukurannya, di sini rumus hasil pengukuran yaitu arus I sama dengan batas ukur dibagi dengan batas skala, kemudian dikali dengan skala yang ditunjuk. Jadi ini rumus untuk mencari hasil pengukuran dari amperemeter. Jadi sama dengan batas ukurnya di sini adalah 50, kemudian batas skalanya adalah 7,
dikali dengan 3,5. Skala yang ditunjukkan adalah 3,5. Di sini 3,5 ini bisa dibagi 7, yaitu 0,5. Jadi 50 dikali 0,5 ini adalah 25. Jadi hasilnya 25 mili ampere. Jadi ini hasilnya, jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 24, diketahui dua buah kawat lurus panjang dialiri arus seperti gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Jika titik terletak pada jarak 4 cm dari kawat 2 dan mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, maka besar dan arah induksi magnetik pada titik adalah, di sini yang diketahuinya adalah I1 sama dengan 3 ampere, kemudian I2 sama dengan 4 ampere, kemudian titiknya ini jaraknya adalah 4 cm dari kawat 2. Jadi dari kawat 2 ini titiknya di sini misalkan jaraknya yaitu 4 cm. Jadi dari titik ke 1 ini berarti jaraknya adalah 10 dikurangi 4 adalah 6. Jadi 6 cm. Berarti di sini A1-nya yaitu jarak dari arus pertama yaitu sama dengan 6 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi kita ubah ke meter, kesatuan internasional, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian A2-nya, A2 ini adalah jarak titik dari arus kedua, jadi sama dengan 4 cm. Ini diubah ke meter, jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian di sini mu 0-nya, jadi ini mu 0-nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Jadi di sini pangkat min 1 ini adalah per, yang ditanyakan adalah besar dan arah induksi magnetik. Jadi B sama dengan berapa? Untuk arahnya, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi di sini arahnya harusnya ke atas. Berarti arah putarannya adalah menuju ke sini. Jadi menjauhi pembaca atau meninggalkan pembaca. Kemudian di sini untuk arus yang kedua arahnya ke bawah, berarti arahnya ke sini. Berarti sama-sama meninggalkan pembaca. Dan ini arahnya searah, berarti B-nya ini yaitu sama dengan total medan magnetnya adalah B1 ditambah dengan B2. Karena ini searah. Jadi searah meninggalkan pembaca. Jadi yang meninggalkan pembaca ini adalah benar. Jadi ini yang meninggalkan pembaca. Jadi yang menuju pembaca ini salah. Jadi ini salah. Jadi di antara tiga ini jawabannya adalah benar. Karena arah ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi kita cari B1 dan B2-nya untuk mencari besar induksi magnetiknya. Jadi sama dengan rumus dari induksi magnetik ini yaitu di sini B1 berarti mu 0 dikali I1 per 2pi dikali dengan A1 ditambah dengan mu 0 dikali dengan I2 per 2pi dikali dengan A2. Jadi ini rumus induksi magnetik. Jadi kita masukkan angkanya di sini sama dengan mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan I1-nya adalah 3 dibagi dengan 2pi dikali dengan A1-nya yaitu 6 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ditambah dengan mu 0 berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan I2-nya yaitu 4 per 2pi dikali dengan A2-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi di sini pi-nya bisa dicoret. Kemudian di sini 4 dibagi 2 ini adalah 2. Kemudian di sini 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian 6 dibagi 6 adalah 1. Jadi ini 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian 6 dibagi 6 adalah 1. Jadi hasilnya adalah di sini sama dengan 1. Kemudian pangkat 10-nya adalah min 7. Kemudian 10 pangkat min 2 ini dikataskan jadi positif. Jadi min 7 ditambah 2 adalah min 5. Jadi 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian ditambah dengan ini pi-nya bisa dicoret. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 4 dibagi 4 adalah 1. Jadi di sini hasilnya 2 kali 10 pangkat min 7. Kemudian di sini 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 2 ini dikataskan jadi positif. Maka hasilnya di sini 10 pangkat min 5.
Jadi hasil totalnya adalah 1 tambah 2 adalah 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D. 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla meninggalkan pembaca. Demikian pembahasan tryout fisika.